Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Wanda Tunisa, dengan membawakan mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu. Coba dicek temannya masing-masing, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Oh ya, luar biasa. Berarti kita semua sehat ya. Nah, anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar? Wah, semangat sekali. Semoga kita selalu semangat di dalam setiap detik pembelajaran sampai pembelajaran hari ini selesai ya, anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Minggu lalu kan kita sudah membahas tentang sejarah uang. Dimulai dari masa barter, kemudian uang barang, uang logam, uang kertas, hingga saat ini terdapat uang giral ataupun uang elektronik. Nah, dari sejarah uang tadi, coba kalian sebutkan apa saja fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab? Acungkan tangan yang bisa jawab. Yap, silahkan. Sebagai alat tukar. Ya, silahkan Ananda. Sebagai alat pembayaran. Nah, dari semua tadi itu betul ya. Uang emang sebagai alat tukar bisa, sebagai alat pembayaran juga bisa. Nah, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita dulu pada hari ini. Yaitu tujuan pembelajaran kita adalah siswa diharapkan dapat memahami apa saja fungsi uang, baik fungsi aslinya maupun fungsi turunan. Ibu harap kita bisa sama-sama mengerti, mengetahui ataupun memahami fungsi uang tersebut. Nah, sebelumnya, silahkan Ananda semua untuk duduk sesuai kelompok belajar masing-masing. Ayo, silahkan. Ya, yang tertib ya anak-anak semuanya. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja dan beserta gambarnya kepada setiap kelompok. Nah, nanti silahkan kalian tempelkan jawaban dari setiap pertanyaan yang diberikan. Baiklah, Ibu akan membagikan lembar kerjanya terlebih dahulu kepada Ananda semua. Silakan perwakilan kelompok untuk mengambilnya. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pembahasan tentang fungsi uang. Menurut ilmu ekonomi, uang digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang dan memiliki dua kelompok fungsi, yaitu yang pertama fungsi asli dan yang kedua fungsi turunan. Yang pertama, fungsi asli atau disebut juga sebagai fungsi primer, memiliki beberapa poin fungsi pula di dalamnya. Yang pertama, sebagai alat tukar umum atau medium exchange, yaitu yang artinya uang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau secara barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account, yaitu uang berfungsi untuk mencantumkan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk menentukan besarnya harga dalam sebuah pertukaran alat pembayaran. Nah, fungsi yang kedua yaitu fungsi turunan atau disebut juga sebagai fungsi sekunder. Fungsi turunan ini juga memiliki beberapa poin di dalamnya. Yang pertama, sebagai alat pembayaran atau means of payment, yang artinya uang berfungsi untuk melakukan pembayaran berbagai transaksi, misalnya pembayaran pajak, iuran, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pembayaran utang atau standard of deferred payment, yang artinya uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban
atau digunakan untuk standar pembayaran utang. Nah, yang ketiga, sebagai penimbun kekayaan. Tahu penimbun kekayaan? Ya, penimbun kekayaan artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu, yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran di masa yang akan datang. Yang keempat, sebagai alat pembentukan modal dan pemindahan modal atau transfer of value, yaitu uang berfungsi untuk menambah atau memperbesar modal usaha, baik dipergunakan sendiri maupun dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan modal tersebut. Kemudian yang terakhir yang kelima, yaitu sebagai ukuran harga atau pengukur nilai. Artinya, uang berfungsi sebagai alat untuk menentukan harga barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, sebagai alat pemindahan kekayaan. Artinya di sini, uang sebagai media untuk mengganti bentuk kekayaan. Misalnya, apabila seseorang ingin memiliki modal dan ia memiliki tanah, maka tanah tersebut dapat dijual, lalu uang hasil dari penjualan digunakan untuk membeli mobil. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, coba anak-anak semua sebutkan apa saja fungsi uang. Ya, kelompok 1, apa fungsi uang? Sebagai alat pembayaran. Betul. Kelompok 3, sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, betul. Nah, untuk setiap kelompok, silahkan isi lembar kerja yang telah Ibu bagikan tadi. Isi lembar kerjanya, jawab sesuai gambar yang telah diberikan. Oke, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Semuanya paham ya? Oke. Bagaimana? Apakah sudah selesai? Sudah? Silakan kumpulkan kembali lembar kerjanya ke depan. Ya. Terima kasih anak-anak semua. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Coba dibuka pada halaman 20, kerjakan nomor 1 dan 2 secara berkelompok. Dan dikumpulkan pada minggu yang akan datang. Kemudian, silahkan buka Google Classroom kalian dan isi link Google Form dengan apa yang telah kalian rasakan setelah belajar dengan Ibu. Selanjutnya, kesimpulan. Apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ya, benar. Uang memiliki 2 fungsi, yaitu turunan dan fungsi asli. Silahkan. Uang sebagai alat pembayaran. Benar sekali. Masih ada yang mau menambahkan? Oke. Uang bisa digunakan sebagai alat pembayaran utang. Benar sekali ya Anda semua. Nah, jangan lupa bahas dan pelajari materi yang akan datang. Materi selanjutnya bahas di rumah, agar minggu besok pembelajaran bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti. Oke, terima kasih pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semua. Silahkan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.